silakan masuk. Empat. Berita acara sidang mediasi cerai talak perkara nomor 123 garis miring Pengadilan Agama nomor 1 garis miring 2023 pada hari ini Jumat tanggal 1 Desember 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan permohonan cerai talak terhadap Saudari Lutfiana Nur Hasanah binti Junaidi, tempat tanggal lahir Karanganyar 17 Januari 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana hukum, pekerjaan owner UTI Bakery, alamat dahulu bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi nomor 12 RT 10 RW 3 Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sukoharjo. Adalah istri dari Saudara Firos Ryan Gunawan bin Gunawan, tempat tanggal lahir Lawean 28 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan magister psikolog, pekerjaan Samsat UP 3D, alamat Jalan Slamet Riyadi nomor 12 RT 10 RW 3 Kelurahan Kartosuro, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sukoharjo. Mulai pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah saudara dan saudari dalam keadaan sehat? Ya. Apakah saudara dan saudari mengerti maksud pemanggilan hari ini? Sudah berapa lama saudara dan saudari menikah? Kurang lebih 4 tahun. Apakah alasan dan penyebab saudara dan saudari mengajukan perceraian? Ya, awalnya sih sempat terjadi cekcok ya. Setelah kurang lebih 6 bulan kita menikah, memang awalnya tidak ada kendala atau apapun. Kemudian di bulan setelahnya itu ada awalnya itu terkait dengan ekonomi. Kita ya sempat cekcok juga, dan pada akhirnya ditemukanlah ini istri saya ini selingkuh dengan saya duga dia tuh selingkuh dengan temennya gitu. Nah, mungkin dengan perhitungan itu dia makanya selingkuh, saya kira begitu. Dan setelah itu di puncaknya tahun 2020 awal dia meninggalkan rumah, dan itu tanpa ada kabar selama beberapa tahun. Benar, benar. Saya pergi dari rumah emang karena di rumah lagi ada masalah ekonomi, lalu saya meninggalkan rumah karena saya rasa saya nggak cukup uang untuk aktivitas saya sehari-hari. Jadi emang saya salah, saya telah selingkuh terhadap teman saya yang sekarang mendampingi saya. Sejak kapan saudara dan saudari merasakan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga? Sejak 6 bulan awal pernikahan, dan setelah itu apakah masalah keinginan perceraian saudara dan saudari sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan maupun perangkat desa? sudah pernah sebelumnya. Apakah saudara atau saudari masih tinggal serumah? Sudah tidak sih. Sejak menikah sampai sekarang, apakah saudara atau saudari telah dikaruniai anak? Belum ada. Apakah dari saudara suami atau dari saudari istri masih saling mencintai dan ada keinginan untuk berdamai serta melanjutkan perkawinan? Kalau saya pribadi, saya sudah tidak mencintai istri saya, karena memang kalau saya pribadi ya, selingkuh itu sudah perbuatan yang menurut saya itu di luar ekspektasi dan juga udah mengecewakan buat saya gitu. Makanya saya tetap untuk menunjukkan itu. Kalau saya sebenarnya itu saya masih sayang sama suami saya, tapi dengan adanya kendala ekonomi dalam keluarga ini, saya agak keberatan. Jadi saya sudah memutuskan untuk bercerai. Dari apa yang telah kami sampaikan, apakah Anda sudah siap untuk bercerai? Siap.
Baik, mediasi hari ini telah selesai. Demikian berita acara pemeriksaan permohonan secara dalam ini kami permohon untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan perkara nomor 123 garis miring PA 01/2023 Kamis 7 Desember 2023 akan dimulai dengan susunan majelis hakim. Badillah Rifas sebagai ketua majelis hakim, Ayunis Soimas sebagai hakim anggota 1, Sabila Agus sebagai hakim anggota 2. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara cerai talak perkara nomor 123 garis miring PA titik 01 garis miring 2023 antara sebagai pemohon melawan Lutfiana Nur Hasanah sebagai termohon pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitia dipersilahkan memanggil para pihak. Dipanggil perkara nomor 123 garis miring PA 01/2023 antara pemohon Firosrain Gunawan dan melawan termohon Lutfiana Nur Hasanah. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara termohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia, siap. Saudara pemohon, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas saudara. Namun, sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Siap, Yang Mulia. Saudara bernama, Firosrain Gunawan, umur, 28 tahun, agama, Islam, pekerjaan, salah satu P3D. beralamat, Jalan Selamat Riyadi nomor 12 RT 10 RW 3 Kelurahan Kertasura Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sukoharjo. baik. Apakah sidang pada hari ini saudara didampingi penasihat hukum? Saya Yang Mulia, saya didampingi penasihat hukum saya. Apakah benar saudara sebagai kuasa hukum dari si pemohon? Benar, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari pemohon dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon bisa ditunjukkan. Ya, Yang Mulia. Betul, beliau kuasa hukum saudara. Betul, Yang Mulia. Baiklah, saudara termohon, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Nama saudara, Lutfiana Nur Hasanah, umur, 25 tahun, agama, Islam, pekerjaan, Auna Ruki Bakery, beralamat, Jalan Sampriadi nomor 12 RT 10 RW 3 Kelurahan Kertasura Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sukoharjo. saudara termohon, apakah sidang pada hari ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Iya, benar Yang Mulia. Apakah saudara penasihat hukum dari termohon? Benar Yang Mulia.
Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari termohon dan kartu advokasi saudara? Jika ada, bisa ditunjukkan. Iya, ya. Baik. Baiklah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 66 tentang cerai talak yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan bercerai berarti ikrar suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Saudara pemohon, sudah bulatkah keinginan untuk bercerai? Ya, sudah bulat yang mulia. Saya siap untuk bercerai. Saudara, coba pertimbangkan lagi keputusan untuk bercerai. Karena bercerai itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa saling memaafkan, apalagi kepada orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci dan sangat disayangkan sekali jika berakhir dalam perceraian. Karena dampaknya begitu besar bagi pasangan suami istri. Jadi kami harap kepada saudara pemohon dan termohon, bukanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Ya, terima kasih yang mulia. Namun saya sudah mempertimbangkan dan tetap ingin bercerai yang mulia. Bagaimana dengan termohon? Kalau saya tidak banyak berharap yang mulia, akan tetapi jika tentang rumah tangga ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, alangkah lebih baiknya bercerai saja yang mulia. Bagaimana dengan saudara pemohon? Saya tanya sekali lagi, apa tidak mau mempertimbangkan kembali? Tidak yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Saudara pemohon, apakah sudah dicoba untuk rukun kembali dengan termohon? Sudah yang mulia, tapi tetap tidak ada titik temu dan hanya ada kegagalan dalam membina rumah tangga. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, upaya dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum juga berhasil. Namun, tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini. Bagaimana saudara pemohon? Apakah memilih mediator salah satu dari majelis hakim atau saudara pemohon mempunyai pilihan mediator lain? Terima kasih yang mulia. Kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memilih mediator perkara ini. Baiklah, untuk memberi kesempatan para pihak melakukan mediasi dengan mediator, maka sidang hari ini ditunda sampai beberapa minggu ke depan dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi. Saudara Panitera, minggu depan tanggal berapa? Baik, tanggal 14 Desember 2023. Baiklah, sidang ditunda sampai 14 Desember 2023. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara cerai talak nomor 123 garis miring PA titik 01 garis miring 2023 ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak perkara nomor 123 garis miring PA garis miring 01 garis miring 2023 antara Firas sebagai pemohon melawan Lutfiana Nur Hasanah sebagai termohon pada hari Kamis 14 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan hasil mediasi saudari Panitera. Apakah pemohon, termohon beserta mediator dapat dihadirkan dalam persidangan kali ini? Sesuai agenda dia yang aduh. sorry.
Kali kata aja. Langsung bawa kata, apa langsung main? Kata ini. Lanjut. Ya, langsung main. Ya yang mulia, pemohon, termohon, beserta mediator dapat hadir di persidangan hari ini. Hadirkan pemohon, termohon, serta mediator. Pemohon atas nama Firos, termohon Fiana dan mediator atas nama Fitri Anggraini dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat pada sidang hari ini? Sehat yang mulia. Selanjutnya, saudara termohon, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Pemohon dan termohon, pikir-pikir dululah untuk bercerai. Apa tidak malu sama tetangga? Setelah bercerai nantinya akan menyandang status janda dan duda. Apa tidak malu? Pandangan orang akan berbeda pada status kalian. Coba saling berpandangan dulu. Siapa tahu kalian masih bisa rujuk kembali. Terima kasih atas nasihatnya yang mulia. Tapi saya tetap pada opini saya yang mulia. Tidak ada lagi jalan keluarnya. Saya sudah putus asa dengan rumah tangga ini. Bagaimana dengan termohon? Alangkah lebih baik jika kami bercerai yang mulia. Sekali lagi pemohon, apakah saudara sudah memikirkannya dengan matang-matang untuk bercerai? Sudah yang mulia. Saya tetap ingin untuk bercerai. Baiklah, nampaknya perdamaian tidak dapat tercapai. Selanjutnya, dengan agenda mendengarkan hasil mediasi, saudara mediator, bagaimana proses berlangsungnya mediasi? Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Proses mediasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Di dalam Perma nomor 1 tahun 2016, para pihak sudah bertemu untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai yang mulia. Bagaimana saudara pemohon? Apakah betul saudara pemohon tidak ingin berdamai? Ya yang mulia, saya tidak ingin berdamai. Saya tetap bercerai. Baiklah, saya akan membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator. Nomor perkara 123 PA titik 01 garis miring 2023 Fitri Anggraini sebagai mediator dan para pihak penggugat Firos Ryan Gunawan dan tergugat Lutfiana Nur Hasanah. Tergugat 1. Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016. B. Surat penetapan Hakim Mediator nomor 123 garis miring PA titik 01 garis miring 2023 tanggal 29 November 2023. C. Surat penetapan hari-hari mediasi. Baik Pak, jalan tergugat sama penggugat, pemohon sama termohon. Ini mama sendiri. Oke, salam all 1, 2, 3. Hasil mediasi pelaksanaan Perma nomor 1 tahun 2016 nomor perkara 123 garis miring PA titik 01 garis miring 2023. Sebagai mediator Fitri Anggraini, para pihak pemohon Firos Ryan Gunawan, termohon Lutfiana Nur Hasanah. Tergugat 1. Dasar Hukum A. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016. B. Surat penetapan Hakim Mediator nomor 123 garis miring PA titik 01 garis miring 2023 tanggal 29 November 2023. C. Surat penetapan hari mediasi nomor 123 garis miring PA titik 01 garis miring 2023 tanggal 1 Desember 2023. 2. Pelaksanaan hari mediasi Jumat tanggal mediasi 1 Desember 2023 beralamat mediasi Pengadilan Agama Sukoharjo. Para pihak pemohon hadir, termohon hadir. Kesimpulan pertemuan pertama,
tidak ditemukan kata sepakat. Hasil akhir, mediasi gagal dilaksanakan karena tidak terjadi kata sepakat. Rekomendasi mediator, lebih baik gugatan tetap dilakukan. Laporan mediasi gagal nomor perkara 123/PA.01/2023 lampiran 1 lembar. Hal laporan mediasi gagal. Tanggal mediator 01 Desember 2023. Tempat mediator di Sukoharjo. Nama mediator Fitri Anggaini SHMH. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo. Dengan hormat bersama ini, saya selaku mediator dalam perkara nomor 123/PA.01/2023 memberitahukan bahwa proses mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan. Laporan selesai Sukoharjo 3 Desember 2023. Tertanda mediator Fitri Anggaini SHMH ditandatangani. Pernyataan pada hari ini tanggal 1 Desember 2023 Fitri Anggaini SHMH sebagai mediator terdaftar di Pengadilan Agama Sukoharjo. Dengan ini menyatakan bahwa nomor perkara 123 Pengadilan Agama .01/2023 Firas Ryan Gunawan bin Gunawan sebagai pemohon melawan Lutfiana Nur Hasanah binti Rahim sebagai termohon telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 1 Desember sampai dengan 3 Desember 2023. Demikian pernyataan ini dibuat pihak pemohon Firas Ryan Gunawan, termohon Lutfiana Nur Hasanah. Demikianlah laporan hasil mediasi. Karena mediasi gagal, selanjutnya acara pembacaan gugatan. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti persidangan ini, maka sidang dinyatakan ditutup dan tertutup untuk umum. Bagi yang berkepentingan, silahkan meninggalkan ruang sidang. Saudara pemohon, bacakan surat gugatan. Baik Yang Mulia, dengan surat gugatan ini saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Baiklah, mediator bisa meninggalkan tempat sidang. Selanjutnya, saudara pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi dari surat gugatan saudara? Tidak Yang Mulia, saya rasa cukup. Saudara termohon, apakah saudara mengerti maksud dari permohonan dari pemohon? Iya, Mulia, saya sudah mengerti. Kepada kuasa hukum pemohon, apakah sudah bisa dibacakan? Saya punya. Baik, dipersilakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo di tempat, hal permohonan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Firas Ryan Gunawan bin Gunawan, tempat tanggal lahir Klawean 28 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2 psikolog, pekerjaan salah satu P3D, alamat Jalan Selamat Riyadi nomor 12, atas 10 RW 3, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Nungklak, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan cerita terhadap nama Lutfiana Nur Hasanah binti, tempat tanggal lahir kalangannya 17 Januari 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 hukum, pekerjaan owner UPI Bakeri, alamat dahulu tempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi nomor 12, atas 10 RW 3, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Nungklak, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya disebut dengan termohon. Adapun permohonan cerai talak ini pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dinyatakan di kantor urusan agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercatat dalam akte nikah nomor 511/115/2030 tanggal 14 Februari 2019. Yang kedua, bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama pemohon di Jalan Selamat Riyadi nomor 12, atas 10 RW 3, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Nungklak, Kabupaten Sukoharjo. Yang keempat, bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan
dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan hidup dikaruniai anak. Yang kelima, bahwa kebahagiaan yang dirasakan pemohon setelah berumah tangga dengan termohon hanya berlaku sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 karena sejak bulan Oktober tahun 2019 keterkaitan rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcokan dan pertemanan yang terus-menerus yang penyebabnya antara lain terduga terbukti melakukan perselingkuhan dan terduga terbukti murtad karena itu mengikuti kepercayaan selingkuhan. Yang keenam, bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2020 antara pemohon dan termohon setelah pisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan pemohon dan tidak lagi pulang ke rumah pemohon selama 2 tahun lamanya. Yang ketujuh, bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Yang kedelapan, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 JO, pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan. Yang ke-9, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28 garis-miring TUA-DA /AB garis-miring 10 garis-miring 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Kartasura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama di tempat tinggal pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia begitu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kartasura untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai hukum primer. Yang pertama, mengabulkan pemohon. Yang kedua, memberi izin kepada pemohon Filasraya Gunawan untuk menjatuhkan talak 1 raj terhadap termohon Lutfiana Nur Hasanah binti Junaidi di depan sidang Pengadilan Agama Kartasura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Subsidiar mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah permohonan ini diajukan atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Agama Kartasura. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami pemohon Filasraya Gunawan. Saudara pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi dari surat gugatan saudara? Tidak, yang mulia, saya rasa cukup. Baik, selanjutnya untuk saudara termohon, apakah saudara sudah mengerti maksud dari permohonan dari pemohon? Sudah yang mulia. Apakah saudara akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Saya akan menjawab secara tertulis yang mulia. Apakah saudara sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini? Saya belum siap yang mulia dan saya akan sampaikan pada sidang yang akan datang. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim sepakat menunda persidangan sampai minggu depan. Saudara Panitera, minggu depan tanggal berapa? Baik, tanggal 21 Desember 2003 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan tanggal 21 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan jawaban termohon, replik dan duplik kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor 123/PA 01/2023 ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa
Saudari Panitera, apakah pemohon dan termohon sudah dapat melaksanakan persidangan pada hari ini? Ya yang mulia, pemohon, termohon dapat hadir di persidangan hari ini. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia. Selanjutnya, saudara termohon, apakah dalam kondisi sehat? Sehat yang mulia. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali dan memburukan niat untuk bercerai. Pemohon dan termohon, apa tidak bisa dipikirkan lagi secara matang keputusan kalian untuk bercerai? Bercerai itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas nasihatnya yang mulia. Untuk apa saya hidup berumah tangga dengan orang yang tidak lagi pemikiran dengan saya? Alangkah baiknya kami bercerai. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah tidak ingin rukun kembali? Tidak ada hal yang bisa diperbaiki lagi yang mulia. Lebih baik kami bercerai. Baiklah, selanjutnya pembacaan jawaban tertulis dari termohon. Maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silahkan meninggalkan ruang sidang. Saudari termohon, silahkan bacakan jawaban tertulis saudari. Terima kasih yang mulia. Tapi dalam hal ini akan memberikan oleh nasihat hukum saya. Baik, silakan. Waktu dipersilahkan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kartasura, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Nova Kristiana, Sarjana Hukum Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk atas nama secara sah mewakili Lutfiana Nur Hasanah binti Junaidi, alamat dahulu bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi nomor 12 RT 10 RW 3 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sukoharjo, sebagai termohon dalam gugatan cerai perkara nomor 123 PA 01 garis miring 2023 tertanggal 27 November 2023 yang diajukan oleh Siros Ryan Gunawan bin Gunawan, alamat Jalan Slamet Riyadi nomor 12 RT 10 RW 03 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. Adapun jawaban atas gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon dan termohon menikah di Kartasura pada tanggal 14 Februari 2019 di hadapan pegawai kantor urusan agama sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 511 garis miring 115 garis miring 2020 tanggal 14 Februari 2019. Yang kedua, bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon, yaitu di Jalan Slamet Riyadi nomor 12 RT 10 RW 3 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sukoharjo. 3. Bahwa mulanya rumah tangga tersebut berjalan rukun tanpa adanya gangguan. 4. Bahwa beberapa tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang terhitung masih teman kerjanya sendiri. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Pengadilan Agama Kartasura berkenan memutus: 1. Menerima seluruh permohonan pemohon. 2. Menerima segala alasan yang diajukan pemohon sebagai alasan untuk bercerai. 3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain. 4. Menghukum pemohon membayar ongkos perkara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana dengan pemohon? Apakah akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis, saudara pemohon? Tertulis yang mulia. Namun dalam kali ini saya akan memberikan pada penasihat hukum saya untuk memasalah. Waktu dipersilahkan. Baik yang mulia, pada yang terhormat Bapak Ibu Majelis Hakim memeriksa perkara nomor 123 garis miring PA
01 garis miring 2023 garis miring PA Sukoharjo di Sukoharjo. Replik pemohon perkara nomor 123 garis miring PA 01 garis miring 2023 garis miring PA Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat atas jawaban termohon yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, dengan ini untuk dan atas nama pemohon dengan nomor 123 garis miring PA 01 garis miring 2023 PA Sukoharjo, dengan ini menyampaikan repliknya sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, bahwa pemohon tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi pemohon kecuali yang diketahui dengan tegas dan nyata oleh pemohon. Yang kedua, bahwa penjelasan tentang permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa pemohon sudah mengetahui secara pasti hubungan perselingkuhan termohon dengan pria lain dari kejelasan bukti yang ada. Bahwa pemohon sudah memberikan yang terbaik kepada termohon, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun termohon tidak dapat mengimbangi pengorbanan pemohon. Termohon juga terlalu sibuk menggunakan nafkah yang diberikan oleh pemohon untuk keperluan pribadinya saja. Dan bahwa saat ini pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon, sedangkan termohon tinggal di rumah orang tua termohon. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bahwa kebahagiaan yang dirasakan pemohon setelah berumah tangga dengan termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, karena sejak bulan Oktober tahun 2019 keterangan rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya antara lain terduga terbukti melakukan perselingkuhan, yang kedua terduga terbukti tidak menjalankan tugasnya sebagai istri dan melalaikan suami selama 2 tahun. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2020 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan pemohon dan tidak lagi pulang ke rumah pemohon selama 2 tahun lamanya. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 JO Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan. Berdasarkan alasan di atas, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, memberi izin kepada pemohon Firoz Ryan Gunawan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pemohon Lufiana Nur Hasanah binti Junaidi di depan sidang pengadilan agama Sukoharjo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, memerintahkan kepada panitia pengadilan agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon, dan kantor urusan agama tempat pemilihan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Subsidiair, memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukoharjo, 28 November 2023. Hormat kami kuasa hukum pemohon Nova Kristiana Ramadhani SHMH. Atas replik pemohon tersebut, termohon memiliki hak untuk menanggapinya. Apakah saudara termohon akan mengajukan duplik secara tertulis ataupun lisan? Saya akan menanggapi secara tertulis, ya. Untuk hal ini akan disampaikan oleh penasihat hukum saya. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 123 garis miring PA titik 1 garis miring 2023 garis miring PA Sukoharjo di Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dan atas nama kepentingan hukum termohon, perkenankan kami menyampaikan duplik atas replik yang diajukan pemohon sebagai berikut.
Dalam eksepsi, 1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalam semua dalil pemohon kecuali yang secara tegas dinyatakan dalam duplik ini. 2. Bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam poin 5 termohon menolaknya, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada kesepakatan yang dilanggar oleh pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonan pemohon poin 4, sehingga yang menjadi dasar pokok permohonan pemohon adalah adanya perselingkuhan di dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa termohon menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam replik selain yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tidak benar jika pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan suami istri selama 2 tahun. 3. Bahwa tidak benar jika termohon terbukti murtad karena ingin mengikuti kepercayaan laki-laki lain. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kuasa hukum termohon, Ananda Tiara Satya Sarjana. Baiklah, tanya jawab antara pemohon dan termohon dianggap cukup. Dengan ini, sidang selanjutnya dilanjutkan dengan sidang acara pembuktian. Pada sidang yang akan datang, pemohon dan termohon dipersilakan untuk membawa bukti-bukti surat dan saksi masing-masing minimal 2 orang yang dipersilahkan untuk membawa bukti-bukti tersebut mengetahui permasalahan rumah tangga dan sudah dewasa. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang ditunda sampai tanggal 28 Desember 2023 dengan agenda pembuktian sidang nomor 123/01/2023 ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak perkara nomor 123/PA-01/2023 antara Firoz Ryan Gunawan sebagai pemohon melawan Lutfiana Nur Hasanah sebagai termohon pada hari ini tanggal 28 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini yakni pembuktian, Saudara Panitera, apakah pemohon dan termohon sudah siap? Ya, Yang Mulia. Permohonan dan termohon dapat dihadirkan persidangan hari ini. Baik. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah siap dan sehat mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini, ya. Baiklah, untuk pembuktian maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan silahkan meninggalkan ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara sudah menyiapkan alat bukti serta saksi yang sudah cukup umur? Siap, sudah Yang Mulia. Majelis Hakim yang saya hormati, alat bukti berupa buku kutipan akta nikah dan saksi yang saya duga atas nama Bayu Heri Saputra telah siap dan mohon pada Majelis Hakim agar diperiksa. Baik, silahkan maju ke depan untuk memeriksa dan saya memeriksa. Baik Yang Mulia. Fotokopi buku nikah sudah sesuai dengan aslinya. Saudara pemohon, apakah masih ada bukti tertulis? Tidak ada lagi bukti tertulis Yang Mulia. Saya membawa 1 orang saksi. Mohon mendengar dengan keterangannya. Baiklah, kepada pemohon agar mengambil tempat di sebelah kiri ruang sidang dan termohon di sebelah kanan. Saudara Panitera, hadirkan saksi pertama dari pemohon ke ruang persidangan. Saksi atas nama Bayu Heri Saputra.
Dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas dari saudara. Apakah saudara saksi membawa kartu identitas? Saya membawa kartu identitas yang mulia. Silakan berikan kepada majelis hakim. Nama? Apakah saudara bernama Bayu Reza Saputra? Ya benar yang mulia. Apakah Anda berumur 21 tahun? Ya benar yang mulia. Apakah Anda memeluk agama Islam dan bekerja sebagai wirausaha? Ya benar yang mulia. Apakah saudara bertempat tinggal di Sukoharjo? Ya benar yang mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudara anut. Apakah saksi bersedia disumpah? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada rohaniawan mengambil tempat. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya, saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun sebagai diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, saudara saksi kenal dengan termohon dan termohon. Majelis hakim yang mulia, saya kenal dengan pemohon dan termohon. Apa hubungan saksi dengan pemohon? Saya adalah teman dekat pemohon yang mulia. Apakah benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri? Benar yang mulia, mereka adalah pasangan suami istri. Kapan dan di mana mereka menikah? Mereka menikah pada tahun 2019 yang mulia di kantor urusan agama Sidoarjo. Di mana alamat pemohon dan termohon tinggal selama berumah tangga? Selama ini mereka tinggal di Sidoarjo yang mulia. Apakah pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai anak? Dan bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang? Belum yang mulia. Bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang? Saat ini mereka sudah tidak ada rumah lagi yang mulia. Sejak bulan Januari lalu, istrinya pergi dari rumah dan mereka dan 2020 yang mulia. Tahukah saksi apa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama? Setahu saya ketika mereka masih tinggal bersama, sering terjadi perselisihan di antara mereka yang mulia. Itu dikarenakan termohon mengambil suatu komando yang mulia. Apakah saksi pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar? Saya pernah melihat langsung mereka bertengkar yang mulia. Apakah pertengkaran mereka sering terjadi? Ya yang mulia, mereka sering bertengkar. Apakah saksi mengetahui pekerjaan pemohon dan berapa besar gajinya setiap bulan? Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang mulia, akan tetapi saya tidak mengetahui berapa penghasilan pemohon yang mulia. Apakah saksi pernah berupaya merukunkan dengan menasihati pemohon dan termohon? Saya pernah menasihati pemohon dan termohon yang mulia, akan tetapi tidak berhasil. Saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak yang mulia, hanya itu saja yang saya ketahui. Baik, terima kasih untuk saudara saksi. Silahkan meninggalkan ruangan sidang. Selanjutnya untuk saudara Panitera, hadirkan saksi pertama dari termohon ke ruang persidangan. Saksi atas nama Evi Nawati, dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap dalam mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudara.
Apakah saudara memeriksa yang membawa kartu identitas? Saya membawa kartu identitas yang mulia. Baik. Silakan berikan kepada majelis hakim. Saudara saksi, apakah benar Anda bernama Evi Nolawati, berumur 20 tahun dan beragama Islam, serta pekerjaan ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Sukoharjo? Iya, benar yang mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan sama seperti sebelumnya, saudara saksi harus disumpah. Menurut kepercayaan yang saudara anut, apakah saksi bersedia untuk disumpah? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada kerohaniawan mengambil tempat dan menyumpah. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Wallahi saya bersumpah. Wallahi saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah dan apabila saudara saksi terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun sebagai diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saksi kenal dengan pemohon dan termohon dan apa hubungan saksi dengan pemohon? Ya, saya kenal dengan pemohon dan termohon. Saya adalah adik dari pemohon yang mulia. Kapan dan di mana mereka menikah? Mereka menikah pada tahun 2019 yang mulia di KUA Sukoharjo. Apakah pernikahan mereka sudah dikaruniai anak? Belum yang mulia. Bagaimana dalam keadaan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon? Saya tidak tahu yang mulia, tetapi ketika mereka tidak tinggal bersama lagi, termohon meminta saya mengambil semua pakaiannya di rumah pemohon. Bagaimana dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon? Sudah tidak utuh yang mulia, sejak Januari 2020 lalu, termohon sudah pergi dari rumahnya tanpa pemohon. Apakah saksi tahu penyebab pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi? Saya tidak tahu yang mulia, tetapi ketika mereka tidak tinggal bersama lagi, termohon meminta saya mengambil semua pakaiannya di rumah pemohon. Apakah saksi pernah berupaya merukunkan dan menasihati pemohon dan termohon? Sudah yang mulia, termohon berjanji akan datang ke rumah pemohon bersama-sama membicarakan hal ini. Akan tetapi sudah beberapa bulan berturut tidak pernah datang dan bahkan termohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Saudara saksi, sepertinya sudah cukup untuk penjelasan pada hari ini. Selanjutnya bisa kembali ke tempat. Dan saya akan bertanya kepada saudara pemohon, apakah saudara pemohon masih akan mengajukan barang bukti? Ada ya, mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan kesimpulan? Siap ya, mulia. Bagaimana dengan termohon? Baiklah, kepada pemohon silakan menyampaikan kesimpulannya. Saya tetap ada dari permohonan saya dan saya akan memenuhi keputusan termohon sesuai dengan versi saya. Kepada saudari termohon agar dapat menyampaikan kesimpulannya. Saya tak pada jawaban bukti saya ajukan yang mulia. Baiklah, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang berikutnya musyawarah majelis hakim. Majelis meminta waktu 1 minggu untuk melakukan musyawarah. Sidang ditunda sampai minggu depan. Saudara panitia minggu depan tanggal berapa? Baik, tanggal 4 Januari 2024 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan tanggal 4 Januari 2024. Sidang perkara perdata nomor registrasi 123/PA01/2023 ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak perkara nomor 123/PA01/2023 antara Firasrayan Gunawan sebagai pemohon melawan Lutfian
pemohon termohon dapat hadir di persidangan hari ini. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap Yang Mulia. Silakan tidak duduk di tengah di hadapan saya. Pemohon dan termohon dipersilakan. Baiklah, sudah nyaman dengan tempat duduknya pemohon dan termohon? Ya, Yang Mulia. Sebelumnya, majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai. Sudah Yang Mulia, kami saja pada akhirnya musyawarah majelis, saya dan termohon sudah sama-sama ingin bercerai. Bagaimana saudari termohon? Sudahlah Yang Mulia. Tampaknya perdamaian tidak berbuahkan hasil, maka dilanjutkan dengan musyawarah majelis. Untuk putusan, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada pemohon dan termohon dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Majelis hakim selesai bermusyawarah dan dimohon untuk pemohon dan termohon bisa duduk kembali. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, majelis hakim akan membacakan putusan. Putusan nomor 0262/P/2023/SKH. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama kelas 1 Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang dilakukan oleh Mirasrayan Gunawan pemohon dengan umur tertera, agama tertera, pekerjaan tertera, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi nomor 12 Kelurahan Kartosura. Selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan termohon Lutfena Nur Hasanah, umur, tempat tinggal dan agama tertera. Pengadilan Agama telah memeriksa berkas perkara, telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi keluarga pemohon dan termohon di muka persidangan tentang jujur perkaranya, menimbang bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama kelas 1A Sukoharjo dengan nomor 0262/PDT-G/2008/PASKH bertanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut. Terlebih, primer, mengabulkan pemohon memberi izin kepada pemohon Mirasrayan Gunawan untuk menjatuhkan talak 1/I terhadap termohon Lutfena Nur Hasanah binti di depan sidang Pengadilan Agama Kartosura setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Kartosura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kantor usaha agama tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. Subsider, apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa pada hari ini dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadapi persidangan. Menimbang bahwa majelis hakim setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar dapat bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai. Menimbang bahwa jawaban menjawab antara kedua belah pihak tidak dapat membuahkan hasil. Diperhatikan pada replik pemohon atau tergugat rekonvensi secara tertulis pada tanggal 30 November sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termaktub dalam putusan ini.
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya. Terlanjur, menimbang bahwa pemohon di persidangan juga telah menghadirkan saksi kedua keluarga atau orang terdekat bernama Bayu Reza Saputra berumur 21 tahun. Terlanjur, menimbang bahwa termohon di depan persidangan menyatakan tidak ada bukti surat yang akan disampaikan, namun termohon mengajukan saksi keluarga masing-masing bernama Evi Nolawati. Menimbang bahwa termohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya, menimbang bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan tersebut. Tentang hukumnya dalam konvensi, menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon dan permohonannya yakni sebagai tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai. Menimbang bahwa setiap pemeriksaan persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon supaya tidak terjadi perceraian. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat atau termohon adalah sebagaimana terurai dalam jawaban termohon atau pemohon dan penggugat rekonvensi. Dalam konvensi dan rekonvensi, menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menimbang dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili yang pertama, mengabulkan permohonan dari pemohon, menetapkan dan memberi izin kepada pemohon Firas Ryan Gunawan untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon Lutfiana Nur Hasanadi depan sidang pengadilan agama kelas 1A Sukoharjo. Dalam rekonvensi, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi atau termohon konvensi sebagian. Yang kedua, menghukum tergugat rekonvensi atau pemohon konvensi membayar pada penggugat rekonvensi atau termohon konvensi berupa nafkah hijau selama 3 bulan sebesar 15 juta rupiah, kiswah dapat berupa 3 setel baju muslim, berupa emas 24 karat seberat 50 gram, dan menolak untuk selain dan selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp176.000. Demikian putusan Pengadilan Agama kelas 1A Sukoharjo yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami DRA Bani Latifah sebagai ketua majelis, DRA Sabila Eswa dan DRA Ayu masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didamping oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh DRS Hafizur Rahman Esa sebagai panitia penghati dan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Saudara pemohon, apakah saudara menerima putusan tersebut? Saya terima yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon? Sudah siap yang mulia. Baiklah, saya persilahkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak. Saya atas nama Firas Ryan Gunawan akan mentalak istri saya, yaitu talak Ojmi yang bernama Lutfiana Nur Hasanadi. Baiklah, dengan ini menetapkan yang pertama menyatakan perkawinan antara pemohon Firas Ryan Gunawan dengan termohon Lutfiana Nur Hasanadi putus karena perceraian, menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat penetapan ini sebesar Rp176.000. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perceraian talak register nomor 123/PA-01/2023 pada hari ini tanggal 4 Januari 2024 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah dibacakannya surat putusan, pemohon dan termohon bisa bersalaman tangan agar semuanya clear dan selamat melanjutkan kehidupan baru serta meninggalkan ruang persidangan. Majelis hakim dipersilakan untuk menyatakan ruang sidang.
Hadirin mohon berdiri.